Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, membawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Malam ini jika ada di antara saudara yang sakit, ya tetaplah bersemangat, bersukacita. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Tetap memuji Tuhan karena kita percaya bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan hari ini biar kita mau datang pada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu, terus ada di dalam kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hanya dekat dengan Tuhan saja kami tenang, hanya dekat dengan Tuhan saja kami aman. Karena itu kami bawa hidup kami Tuhan. Malam ini tidak ada lain kerinduan kami selain mengenal Engkau, memandang wajah-Mu, menikmati segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, sembahku menyatakan, kami mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Hadir-Mu dalam hidup. Mari dengan penuh kesungguhan katakan, memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan semua rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Amin. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Lebih lagi datang pada Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidupku kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar Tuhan hadir-Mu. Amin Yesus. Dalam hidup. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, terus memandang wajah-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Karena itu bawa kami terus Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami mau Tuhan senantiasa ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa hidup kami Tuhan
dekat padamu, terus bersamamu Tuhan. Oh, terima kasih, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menyenangkan, hanya Engkau pribadi yang dapat memuaskan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau berkuasa, bahkan berdaulat di hidup kami. Hanya Engkau, amin, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi, Yesus, yes, amin, untuk lebih dekat lagi, Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari lebih lagi saudara akui di hadapan Tuhan bahwa hanya Dialah satu-satunya pribadi. Hanya Engkau, Yes Lord Jesus, amin Tuhan. Oh, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan, bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan, oh, untuk lebih dekat, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan, ini pengakuan iman kami Bapa. Hanya Engkau, oh, Pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi Tuhan, Tiada yang tersembunyi bagi bahkan seluruh isi hati kami Engkau pun tahu. isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Yesus, oh, untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, bawa kami tinggal dekat dekapan kasih-Mu. Kami tenang, kami aman Tuhan, dekat padamu Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati dan hidup kami. pribadi Amin Tuhan, amin. hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
lebih lagi dekat padamu Yesus. lebih dekat Yes, amin Tuhan. padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada pujian, hanya di dalam Engkau hidup kami boleh mengalami segala hal yang baik. Karena itu biar terus pujian penyembahan ada di mulut kami. Biar kami terus mau bernyanyi bagi kebesaran-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala perkara kami mau tetap berkata haleluya bagimu Yesus. Haleluya bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, Kami nyanyikan. nyanyi haleluya. Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Dalam hidup kami, di hidupku. lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Hebat perbuatanmu, besar anugerahmu bagi hidup kami. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat, ajaib segala perbuatanmu. Mari katakan saudara, mari nyanyikan pujianmu bagi Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu. Katakan engkau baik Tuhan, engkau baik Tuhan. Karena itu terus kami mau memuji-Mu, terus kami mau menyembah-Mu. Nyanyikan syukur, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, Ku
Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Berbuat lebih lagi, katakan dengan iman. Engkau yang sakit, Engkau yang sedang ada dalam persoalan, katakan kami mau terus nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan keagungan-Mu Tuhan. Amin, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sebab itu kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Kami mau terus lebih lagi mengenal Engkau dan kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam kebenaran-Mu dan pengenalan akan Tuhan, kami boleh mengalami semua yang terbaik Tuhan. Ketika kami mengerti akan Engkau, akan jalan-jalan-Mu, bahwa kami terus mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Katakan bersama saudara, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Iya, sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu di hidup kami. Amin. Yes Lord, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tidak ada kasih yang melebihi-Mu Yesus. Amin Tuhan, amin. Lebih lagi saudara, biar kita mau angkat tangan pada Tuhan. Katakan kami ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihi Engkau Yesus. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Biar ini lahir dari hati kita saudara. Katakan kami ingin mengenal Engkau lebih dari semua yang kami kenal Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Yesus. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Yesus. Amin. Lebih dari semua yang kami kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar setiap hari ada pujian penyembahan, karena kami mengenal Tuhan dengan benar. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, Allah kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie, shalom Ibu Pendeta yang selalu menguatkan saya dalam segala hal. Oh haleluya, puji Tuhan, Yesus adalah kekuatan kita ya. Saya mau bersaksi Bu, bagaimana saya mengalami pertolongan Tuhan pada saat saya mau divaksin. Dari hari Jumat saya datang ke tempat vaksin. Hari itu saya belum bisa divaksin karena tensi saya tinggi banget. Akhirnya saya pulang dan saya berobat ke dokter untuk minta obat penurun tensi. Setelah saya minum obat beberapa hari, belum juga turun. Saat saya harus balik ke tempat vaksin, saya tidak berputus asa Bu. Waktu hari Rabu saya datang dan tensi masih tinggi. Saya terus berdoa dan beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup pulihkan keadaan saya. Sudah 10 kali ditensi dan terakhir saya berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Tiba-tiba tensi darah saya turun dan akhirnya saya bisa divaksin. Puji Tuhan, saat pujian saya mengalami mujizat Tuhan. Semua dapat aku lewati bersama Dia yang terus memberikan kuasa. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Selamat malam Ibu, nama saya Yuan. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik dan teramat baik. Karena saya saat itu diizinkan kena COVID bersama istri saya. Dan puji Tuhan, kami berdua tidak kaget. Dan saya juga tidak takut karena saya percaya Tuhan selalu menguatkan saya dan istri saya. Dan kami selalu memuji Tuhan. Pada saat sakit kena COVID itu, Ibu Debbie pernah bilang bahwa perjamuan kudus, angkat perjamuan kudus. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus sungguh baik. Saya dan istri saya setelah beberapa hari dari perjamuan kudus, saya dan istri mengusulkan untuk tes antigen. Dan saya selalu berdoa sebelum dites itu meminta agar hasilnya negatif. Dan akhirnya puji Tuhan Bu, ketika kita tes yang berikutnya sudah negatif. Saya berdoa dan mengucap syukur terus kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi setiap orang yang mau terus mencari wajah-Nya dan haus akan untuk terus memuji-muji Dia. Terima kasih Ibu Debbie buat mesbah doa dan mesbah syukur. Saya selalu mengikuti setiap hari, bahkan dari tahun 2020 bulan April yang lalu. Kami terus mengikuti dan kami terus setia Ibu. Terima kasih Bu, biarlah Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati dan tetap menjadi berkat. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, puji Tuhan. Jangan takut saudara, ketika Tuhan beserta kita, biarlah kita mau terus setia untuk mencari Dia. Bahkan tadi kesaksian, ya mau vaksin darahnya naik terus, akhirnya memuji menyembah Tuhan. Ya, dan Tuhan izinkan darahnya bisa turun sehingga dia bisa divaksin. Saudara, pujian penyembahan itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang, ketika kita mau sungguh-sungguh berserah, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu kita percaya saudara bahwa ketika kita berharap pada Dia, kita berserah kepada Dia, maka Dia Tuhan yang selalu menyatakan mujizat-Nya ya. Jadi hari-hari ini jangan terlalu takut berlebihan, tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi. Saya seorang ibu dari Kalimantan. Saya selalu mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa. Saya juga mendapat mesbah doa ibu ini dari kakak saya yang saat itu dia pernah share ke grup keluarga. Singkat cerita Bu, kira-kira 3 minggu saya menjalani operasi retina. Sekarang saya masih dalam masa pemulihan. Waktu saya mengikuti mesbah doa, mata saya silau sekali setelah menjalani
selesai operasi ya saudara. Mata saya silau sekali dan saya terus mengeluarkan air mata. Bahkan saya tidak mampu melihat cahaya HP. Tapi saya terus berusaha untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Saya membuka mata saya lagi untuk melihat lirik lagunya karena saya memang belum hafal lagu tersebut. Tapi tetap saya sangat sulit dan kesusahan sekali, Bu. Akhirnya saya ingin kesaksian di mesbah doa. Saya ingat sebuah kesaksian di mesbah doa di mana ibu waktu itu bersaksi tentang seorang ibu yang asam lambung dan terkena tulang ikan di leher. Ya. Mereka disembuhkan karena iman mereka dan akhirnya kemudian saya pun berdoa kepada Tuhan agar mata saya ini bisa melihat dan tidak silau dan tidak sakit sehingga saya pun bisa memuji Tuhan dan bisa mengikuti mesbah doa. Setelah beberapa saat di pujian yang terakhir saya mencoba untuk membuka mata kembali. Wow, begitu dahsyat Tuhan kita, Bu. Akhirnya saya bisa melihat dengan tidak silau, hanya seperti biasa, tidak ada gangguan apa-apa. Saya pun langsung berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh asalkan iman kita percaya bahwa mujizat itu nyata. Terima kasih Ibu buat khotbah-khotbah Ibu dan juga buat mesbah doa. Mesbah syukurnya juga iman kami semakin bertumbuh. Saya terus berdoa semoga ibu dan keluarga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga dengan kesaksian ini ada banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Amin, amin, amin. Luar biasa kesaksian ibu ini. Yang pertama poinnya adalah dia mendapatkan mesbah doa dari grup keluarga yang dibagikan oleh kakaknya. Ya, saudara lihat betapa luar biasa Tuhan bekerja. Makanya saya selalu berkata jangan lupa membagikan kepada siapa saja yang Tuhan gerakkan di hatimu. Ya, ibu ini dapat kiriman mesbah doa awalnya itu dari grup keluarganya dibagikan oleh kakaknya, ya. Dan akhirnya dia klik dan dia mengikuti mesbah doa. Satu kali dia mengalami operasi retina matanya dan setelah masa pemulihan dia sulit untuk melihat, bahkan melihat cahaya pun susah, melihat HP, ya, melihat mesbah doa, membaca teks lagu aja sakit, matanya silau. Ya, tetapi ibu ini ingat akan sebuah kesaksian dulu di mesbah doa tentang ada ibu yang disembuhkan dari asam lambung, muntah, mengeluarkan busa. Lalu dia mendengar kesaksian seorang ibu yang pernah waktu itu tertusuk tulang ikan di dalam tenggorokannya dan Tuhan sembuhkan dengan ajaib saat memuji Tuhan di mesbah doa. Lalu imannya terbangun dan dibangkitkan. Makanya kenapa saya berkata kalau saudara punya kesaksian bagikan. Kenapa? Kesaksian itu akan membangkitkan iman orang lain yang mendengarkan. Ya, ibu itu teringat akan kesaksian ini lalu dia berkata, Tuhan, aku juga mau mengalami kesembuhan. Ibu yang pernah kesangkut tulang ikan disembuhkan. Seorang ibu yang asam lambung disembuhkan. Maka aku juga percaya aku bisa disembuhkan. Akhirnya dia berdoa dan dia buka mata mencoba di lagu yang terakhir. Matanya bisa melihat dengan baik, tidak sakit dan tidak silau. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang bahkan mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara sekali lagi bagikan mesbah doa ini. Sekarang ini saudara tidak perlu menginjili orang. Sekarang ini tidak ada alasan untuk kita, saya nggak bisa khotbahin dia, Bu. Ya, coba apa yang dilakukan oleh kakak ibu ini hanya membagikan di grup keluarga. Ya, ternyata ada yang terjaring, ya, ibu ini akhirnya imannya bertumbuh setiap hari, bahkan dia mengalami mujizat. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat memberkati setiap kita. Biarlah ini menjadi dorongan buat setiap kita juga boleh terus hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang sampai di Yeskiel pasal 34. Kemarin kita sudah baca, ya. Mengerikan kemarin Tuhan berkata, umatku ini datang kepada Yeskiel, beramai-ramai mereka datang.
Bahkan ngajak-ngajak orang untuk mendengarkan, katanya, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeskiel, firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata mereka hanya mendengar. Ya, mereka ini orang-orang yang mengatakan bahwa mereka umatku. Mereka itu punya mulut yang manis. Kata-kata mereka penuh dengan kata-kata cinta kasih. Bisa ya saudara orang begitu ya, mulutnya manis penuh cinta kasih. Tapi ternyata hati mereka hanya mengejar keuntungan haram. Ya, dan hari ini kita sudah tahu dan baca bersama tadi malam. Hati-hati, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kita akan lanjutkan sekarang Yeskiel 34, judul perikopnya sana, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 34. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Tuhan juga menyuruh Yeskiel bernubuat untuk para gembala. Ya saudara, karena itu hari-hari ini ya kita harus sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan gembala kita yang agung. Ya, karena di sini kita melihat Tuhan melawan para gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang hanya menggembalakan yang untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang ngeri ayat ini berkata saudara, ya kalau ada domba yang ya diambil susunya, dinikmati, bulunya kamu bikin pakaian, domba yang gemuk-gemuk, ya itu kamu sembelih, ya karena dagingnya banyak saudara, ya domba gemuk, ya disembelih, dimakan dagingnya, dinikmati dagingnya. Yang hilang tidak dicari, yang lemah tidak dikuatkan diberi makan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak kamu cari dan bawa pulang, ya yang hilang ya tidak dicari saudara, bahkan dengan kekerasan dan kekejaman. Ya para gembala hanya mengambil keuntungan dari domba-domba itu juga Tuhan marah saudara. Makanya Yeskiel disuruh untuk bernubuat kepada mereka. Ayat 5. Ya, jadi saudara Yeskiel ya menyebut orang buangan dari Israel yang mengacu pada semua orang Yahudi dalam pembuangan, baik dari kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Yeskiel mengecam para pemimpin Israel karena memperhatikan hanya diri sendiri dan bukan memperhatikan rakyat mereka. Yeskiel menguraikan dosa-dosa mereka dan menyatakan penghukuman atas mereka. Kemudian dia berjanji bahwa seorang gembala yang baik, yaitu Mesias Tuhan Yesuslah yang akan datang untuk memperhatikan bangsa itu. Ya, dan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh para pemimpin lain. Pesan yang indah ini menggambarkan nasib para gembala yang ada saat itu. Jadi pekerjaan sang gembala yang baru dan masa depan akan domba-dombanya. Ya, Tuhan itu akan menghakimi setiap pendeta, pemimpin agama, ya, yang sebenarnya mereka diberikan kepercayaan untuk ya membawa umat Tuhan itu bertumbuh, ya mereka yang lemah dibangkitkan, mereka yang tersesat kembali pada jalan yang benar, ya. Dan Tuhan mau supaya para pemimpin atau ya tokoh-tokoh agama, terutama kita sedang berbicara tentang hamba-hamba Tuhan tentunya sebagai orang Kristen, ya harus berhati-hati ya di dalam mengajar, memberikan pemahaman kepada jemaat.
ya, dan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga harus mau berkorban ya bagi kepentingan ya orang jemaat-jemaat itu tentunya. Ya, kalau berbicara tentang capek saudara. Ya, seperti saya ini setiap hari itu harus 2 kali untuk memberikan pengajaran kepada saudara. Secara manusia kadang sakit pun harus tetap ya ada. Ya, dan bahkan ya kita ditunggui oleh banyak orang. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena lewat firman yang disampaikan itu menjadi sebuah penggembalaan. Terutama saya bersyukur ketika mendengar ada orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Ada orang-orang yang berkata, "Bu, dulu saya pemarah, sekarang saya bertobat. Dulu saya sama suami itu begini, sekarang enggak lagi. Ada ibu dulu saya merokok, sekarang tidak lagi. Ada yang ibu saya dulu ya selingkuh, sekarang tidak lagi." Pokoknya saya berbahagia karena lewat ya media ini saya bisa menggembalakan ya banyak orang ya, dan apa yang diajarkan itu sangat penting untuk membawa saudara semua bertumbuh kepada Tuhan. Makanya saya selalu berkata jangan mengidolakan manusia, termasuk jangan mengidolakan saya. Ya, ketika kita mencari Tuhan lewat firman-Nya, Tuhanlah yang menjadi penghibur kita, Tuhanlah yang menjadi penolong kita ya. Di sini dikatakan para gembala, para pemimpin di Israel pada waktu itu, para imam-imamnya juga. Ya, domba-domba itu dipotongin bulunya, dicukurin dibikin pakaian. Yang gemuk-gemuk dombanya yang gendut itu disembeli, dagingnya dimakan saudara. Ya, tapi dombanya mau mati, mau kedinginan, mau tersesat, biarin aja. Pokoknya aku untung. Ya, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban terhadap para pemimpin rohani ya dari pelayanan kita di muka bumi ini. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima saudara, saya dikatakan, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi serigala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak, kata Tuhan, dan tersesat, ayat 6, di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Ya, bayangkan saudara, kalau umat sudah berserak kemana-mana. Kita lihat saja dengan pandemi yang terjadi ini, banyak gereja tidak bisa buka. Kita tidak bisa lagi beribadah seperti dulu. Rasanya saudara ya untuk datang mencari Tuhan, aduh sulit. Tapi kita bersyukur, saya juga bersyukur Tuhan mengizinkan dan mempercayakan sebuah pelayanan ini di media untuk bisa menggembalakan banyak orang. Dan dari sinilah saya melihat saudara bagaimana Tuhan turut bekerja ya luar biasa melakukan segala perkara itu, dan banyak penggembalaan, banyak domba-domba yang boleh diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena itu terima kasih saudara. Ya, saudara mau terus mencari Tuhan, saudara mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Ya, lewat mesbah doa kita dibawa untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan kita dibawa untuk mendengar akan firman. Ya, dan saya berdoa supaya tidak ada yang tersesat di waktu-waktu pandemi ini, tetapi kita semua dibawa dalam jalan kebenaran. Jadi lewat mesbah doa ini saya bersyukur Tuhan mengizinkan ini seperti lagi mengiring domba ini masuk ke dalam kandang, kembali lagi kepada Tuhan. Ya, dan puji Tuhan saya melihat betapa luar biasa saudara yang setia. Setiap malam itu ada puluhan ribu orang yang berdoa. Ada puluhan ribu kita yang mencari Tuhan. Sampai kemarin saya dapat WA dari seseorang. Dia bilang, "Ibu, saya itu ya ada di Malaysia. Selama ini saya itu hanya saya tertarik mendengarkan pengkhotbah pendeta-pendeta dari luar negeri, ya, yang dari Eropa, dari Amerika. Sampai satu kali dia bilang saya dikirimi oleh kakak saya, dia bilang kamu dengar ini mesbah doa, ya, pendeta dari Indonesia.
Dia bilang sebenarnya saya dari awal tidak tertarik dengan pendeta-pendeta yang dari Asia, dari Indonesia ya. Saya tertarik dengan yang dari luar negeri. Tapi ketika satu kali saya mengikuti mesbah doa, dia bilang, saya merasakan saya diberkati dan dijamah Tuhan. Dan sejak saat itu Bu, saya akhirnya terus mencari, saya mengikuti dengan rutin mesbah doa. Dan saya bersyukur, dia bilang, Bu, saya boleh mengalami Tuhan, saya boleh mengalami lawatan Tuhan dan hidup saya diubahkan. Dan sekarang dia bilang setiap malam saya rutin mengikuti mesbah doa. Biarlah saudara dari tempat ini ya, penggembalaan ini boleh menjadi tempat penggembalaan supaya domba-domba Tuhan tidak tercerai-berai. Tapi kita juga tidak melihat denominasi gereja di tempat ini. Kita semua dari berbagai denominasi gereja. Kita dikumpulkan di sini cuma satu tujuannya, memuji menyembah Tuhan dan kita kembali kepada kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan, kita renungkan firman ini. Mari datang pada Tuhan saudara, biar ini menjadi kerinduan kita untuk terus mengenal kebenarannya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihimu Tuhan. Amin, amin. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu Yesus, amin. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan, terutama dalam rumah tangga keluarga kami. Engkau menjadi gembala bagi para suami, bagi para istri dan anak-anak. Kami semua mau bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Engkau yang menyertai pekerjaan, Engkau yang menyertai sekolah anak-anak kami, masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami di usia senja mereka, Tuhan yang menjagai, memelihara. Bahkan kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini, jamahan Tuhan terjadi. Mereka yang sakit apapun, terbaring sakit, yang terinfeksi COVID, kami berdoa kesembuhan Tuhan terjadi. Terutama Bapa, Engkau sembuhkan jiwa kami. Tidak ada kepahitan, kekecewaan apapun kami tolak dalam nama Yesus. Berikan kami kuasa untuk boleh sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Kami terus berdoa bagi setiap mereka yang terbeban berat, yang ada dalam pergumulan hidup, masalah perjuangan hidup, hutang piutang, persoalan masalah rumah tangga yang mau dipulihkan. Tuhan turut bekerja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, game online, apapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan. Kami terus membawa dalam doa Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami Tuhan yang rindu sungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran-Mu. Berikan juga Tuhan rahmat-Mu bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami tolak roh kemandulan. Kami percaya Tuhan sanggup bekerja ketika suami istri bersatu untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan memberkati mereka yang berkekurangan. Engkau menjadi Tuhan yang menjadi Yehova Jireh, mencukupi kebutuhan kami. Berkati Tuhan bahkan pemerintahan di bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati keamanan, kedamaian di atas bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan-Mu tercurah. Bapa, Engkau yang membangkitkan Tuhan orang-orang yang mencintai Engkau di atas bangsa ini untuk boleh terus berjuang bersama, terutama di jajaran kepemerintahan.
Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu terus terjadi buat Indonesia. Engkau memberkati para tim medis Tuhan yang terus ada di garis terdepan untuk berdiri Tuhan menangani pandemi ini. Tuhan berikan rahmat anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Kami berdoa tidak ada kematian massal, terutama yang ada pertobatan massal. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa setiap malam di Mezbah Doa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian yang ada. Tuhan menjadi penolong bagi kami. Kami berdoa dan kami percaya ketika kami berdiri membawa hidup kami, bangsa kami, kota kami, Tuhan menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.